Dek di sini aja, Dek. Oga di sana aja. Dek di sini aja. Yuk ayo kita buke same-same. Nah, kita udah digiring, iya, bener-bener. sampai akhirnya dia taunya di akhir lagunya dia cerita tentang dia cuma bukan nasi bungkus, kan kurang ajar. Jadi gue nggak mau terlalu cepat menjudge sesuatu yang sifatnya, oh ini sensasi banget, biarin aja. Mungkin itu lagi proses. Jadi ini Biarin maksudnya aja. ngomongin si Young Lex. Karena gue orangnya anti lembaga. Iya, tapi emang iya sih. Gue anti lembaga. Buat gue gini, apapun yang dilembagakan itu korup. From the beginning, ya. Kita mau nyanyi nih. Udah mulai kan ya? Dari sini ya? Oh, di bawah. Oh. Di sini ya. Merambah ke dalam lagu setiap vibrasi langit cerah berubah. Hari mendagang iman, kepala sejenak berhenti mencari celah. Hanya untuk dapat merasa paling terang. Atas rasa salah menikmati rock and roll funk atau reggae jazz blues mereka juga punk. Dari yang ikut-ikutan cuma jual tampang dan militan dengan lagu arogan. Satu untuk semua, semua bisa berkata lagu. Bagikan sepasang sepatu bentuk kita memang berbeda. Ayo sikat. Not for real. Keren banget ya Kang Iwa. Aduh, gila, thank you banget ya Kang Iwa buat hari ini. Sama-sama. Betul dong. The pleasure is mine. Jauh-jauh ke sini. Jauh-jauh lari lagi ya. Kesini. Thank you banget ya Kang Iwa buat mau hadir di Cheating Day hari ini bareng Kang Iwa, bisa nyanyi bareng. Keren gak suara gue tadi? Gila. Gila, mau pecah palanya dengan suara gue. Banyak yang mimisan di sini langsung sana. Mimisan sedih banget Enggak, ya. itu saking impress. Oh gitu ya? Iya kan? Saking impress. By the way, topinya kemana Kang Iwa? Kan lo bilang nggak usah pakai topi tadi kata, biar kinclong. Biar kayak lato-lato. Tadi Kang Iwa bilang, gue pakai topi apa enggak ya? Gue bilang nggak usah pakai topi Kang, biar kinclong. Tapi keren lo hari ini. Gua hitam-hitam. Yoi, nggak janjian gitu ya? Nggak janjian, sehati. Iya, tapi keren itu udah kutukan buat gue Oh sebenarnya. gila, kutukan. Mules gue langsung perutnya. Asik ya. Gue pada kena gini narsis soalnya. Oh gitu ya, narsis ya. Minum dulu dong Kang, kita cheers dulu for today. Cheating day, kita hari ini minum-minum. Ih. Udah lama kan lo nggak minum sebulan kan? Wah, gue sampai dehidrasi gue. Dia nggak pakai es loh, keren banget ya. Gue juga ikut-ikutan jadinya. Harusnya whisky pakai es ya. Harusnya whisky pakai es loh. Kalau nggak pakai es dia jadi wiki. Oh, wiki. Nggak, sebenarnya kalau di sana whisky itu nggak pakai es ya, karena kan udara dingin ya. Karena kita udara panas, jadi pakai es. Ya.
Ya, panas emang mesti pakai es. Kalau nggak pakai es dia panah. Jadi Mulai ngeselin kan? aduh gila. Nyesel kan ngundang Tadi gua? tuh lagu yang sekarang lagi lo rilis ya. Itu keren banget loh lagunya. Thank Gue you. berapa hari ini, bukan berapa hari, seminggu ini cie. Itu lagunya tuh easy listening, bisa orang juga bisa nyanyi ya sebenarnya. Cuma kalau bagian lo gue nggak tahu orang pada bisa nyanyi apa enggak ya. Itu kan sama Kang Andi ya, Andi Rif ya. Andi Rif. Itu single ini emang kolaborasi gua dan Andi Rif. Oh oke. Gitu loh apa. Sebenarnya emang lagu ini nyeritain tentang gini loh. Orang yang happy adalah orang yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Betul. Jadi apa? Kenapa judulnya On My Own? On my own. Walaupun bukan berarti kita akhirnya nggak mau sosial segala macam ya, tapi emang ada saat-saat kita sendiri dan bukan berarti dalam kesendirian kita jadi yang emang drop, nggak happy, gitu loh. Artinya apapun yang kita lakukan dengan being happy to be yourself. To be yourself. Ya. Itu you gonna get your goal, man. Whatever it is. Ya, benar banget. Harus menjadi orang yang be yourself. Karena dengan lo menjadi be yourself, ya batin lo juga diri lo juga akhirnya ya jadi segala sesuatunya lo happy, lo seneng. Tahu nggak sih kalau lagu ini sebenarnya emang ini tentang Andi, tentang perjalanannya Andi, Tentang Kang Andi. tentang Andi Rif. Oh my god. Jadi emang ya Andi ngobrol curhat apa segala macam tentang dirinya. Andi juga dulu pernah ada tuntutan dari mungkin sekitarnya, wah lu mendingan jadi pegawai kantor aja, semua pegawai bank, dan dia keterima waktu itu jadi. Tapi jadi Kang Andi tuh pernah sebenarnya mau jadi pegawai gitu. bukan mau jadi, akhirnya karena mungkin tuntutan dari sekitarnya. Tapi akhirnya oke, gue cuman emang ngikutin aja deh, ngikutin oke, gue di sini dan gue keterima, gue cuma membuktikan gue bisa. Tapi akhirnya gue punya passion di musik. Oh oke. Gitu loh. Jadi artinya apa? Ketika emang you do it on your own, believe in yourself dan apa? Lo bisa menyikapi tuntutan sekitar lo dengan baik. You see what happened to him now gitu loh. Iya, menjadi star ya kan? Atin geser ke tengah dikit tuh. Nggak kebaca. Keselin ya gue ya. Oh suruh deket-deket Kang Andi gitu ya, nggak apa deh. Iya Kang Iwa. Kang Iwa. Gara-gara ngomongin Kang Andi jadi kesana. Mau sekali dua juga nggak apa-apa. Iya, Kang Andi tolong sebelah gua aja ya. Diapit. Udah benar belum posisinya nih? Berat dulu. Langsung loncat ya suara gue. Sorry. Posisi udah bener ya? Udah. Sorry ya, gue ngomongnya sampah kalau udah kayak gini. Nggak apa-apa dong, justru gue suka yang sampah-sampah. Justru begini, menjadi diri sendiri dong, ya nggak sih? Malah enak kan bisa lepas, ya nggak sih? Kalau misalnya nggak jadi diri sendiri kan yang pencitraan lah atau apa ya nggak sih? Yang apa-apa dipikirin. Kalau be yourself, lo akan bisa menjadi diri lo dan lo mungkin bisa menjadi besar juga, ya nggak sih? Amin. 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 Amin for that, sister. Yeah. Ngeselin gue ya. Ih, gue seneng gue ngeselin. Enggak. Gue tuh orangnya suka ketawa masalahnya. Jadi jangan GR dulu. Itu lebih baik. Suka ketawa tuh seneng daripada suka nyolong. Aduh, jadi itu lagu buat Kang Andi sebenarnya. Bukan buat Kang Andi, emang tentang. Cocok aja gitu ya buat dia. Ya? Dan ini maksud gue gini, bukan cocok buat Andi aja, tapi lagu ini inspiring buat gue. Inspiring buat orang yang akhirnya ngadepin tuntutan lingkungan untuk menjadi apa, sementara dia punya passion untuk menjadi sesuatu di luar tuntutan lingkungan. Gitu loh. Jadi banyak ya gue nemuin beberapa teman atau cerita yang segala macam akhirnya dia menjadi sesuatu karena tuntutan lingkungan, bukan karena diri sendiri gitu loh. Yang out of the box akhirnya gitu. Karena banyak loh orang kayak misalnya lo kuliah di keuangan, akhirnya lo jadi begini. Lo kuliah di mana? Lo atau nggak
dari kecil lo sebenarnya dipaksa mungkin sama orang tua lo untuk begini, taunya lo bisa dapat di hal yang lain Iya, gitu. Maksud benar. gue ya udah lemesin aja lah. Iya, iya. Ya kan? Kalau lo Nggak dulu usah mau jadi apa sebenarnya? Akhirnya menjadi rapper. Rapper gini. rapper. Oh DJ ya, salah. Sorry, banyak bergaul sama DJ jadi gitu. Gue sebelum keinginan gue jadi rapper. Enggak sih, itu bukan rapper ya. Oh bukan begini ya? Ngulek. Jadi Ngulek. sebenarnya lo sebelum jadi rap, akhirnya lo begini, lo dulunya sebenarnya apa? Sebenarnya. Kayak ikan deh, iwa. Tapi emang Oke. gini, Tin, maksud gue tuh dulu, gue tuh selalu punya cita-cita yang emang agak-agak sedikit absurd. Bukan absurd ya, gue selalu ngejalanin apa yang gue lagi pengen. Gue pernah pengen jadi astronomi waktu SD. Oh keren Jadi sih ya. gue suka banget sama kehidupan Kehidupan angkasa yang di luar. luar. Wah, this universe is so big. Kita cuman a little part in it gitu loh. Gue udah sok tua gitu loh. Kokolot begok kalau kata orang Sunda. Oke. Yang emang sok tua, yang emang gue senang banget sama itu. Dan saat-saat seperti itu gue punya fase di mana gue punya cita-cita diculik sama UFO. Widih keren banget, sumpah. Iya, Jadi iya, iya. setiap habis maghrib, gue tuh selalu di rumah orang tua gue selalu naik ke tingkat paling atas dan gue nongkrong di loteng dengan harapan gue diculik. Waktu itu lagi ngetop film E.T. Oh, oke. Drew Barrymore masih kecil tuh dulu tuh ya. Lo seberapa? Gue masih segini. Jadi kalau ada VW kodok nih dibuka pintunya, gue lari molos waktu itu tuh, kenceng tuh. Gak bakal kepentok. Gue masih kecil waktu itu pokoknya. Terus? Udah sampai di halaman rumah bokap gue tuh gue taruh boneka-boneka E.T. Dengan emang nganggap kayak kalau kita misalnya emang lagi mau Christmas gitu kan, kita taruh Iya, buat kaos Santa, kaki segala iya, buat iya, Santa. buat Dan gue naruh juga ya. gue pikir kalau E.T. kayak gitu juga bakal datang nih. Oh, Gitu, oke. gue taruh boneka-boneka E.T. Dan Tertarik itinya dateng. gue tertarik, gue pengen banget diculik sama UFO. Kenapa emang masa kecil lo kurang bahagia atau sampai mau ditarik sama si Gue bahkan sangat masa kecil gue penuh main. Gue Oh, banyak penuh main. teman, gue penuh main Jadi lo segala macam. fantasi lo emang lo pikiran lo tuh emang ini banget ya? Emang dari dulu emang udah gagak goyang oblak. Sasis gue udah oblak Oblak, soalnya. ya. Jadi sampai gue koleksi buku-buku tentang UFO segala macam tuh dari SD tuh udah banyak banget. Ketika gue pengen jadi arkeologi, kalau gue ketemu tanah kosong, gue pakai kewas, gue gini Oh, siapa lo tahu, gue korek-korek gitu. siapa tahu gue ketemu apa. ulet. Ketemu ulet yang ada. Gue orang yang selalu ngejalanin hayalan gue. Oh, oke. Whatever my fantasize is gitu loh, gue selalu jalanin itu gitu loh. Nah ya lo bilang cita-cita gue apa, semua segala macam. Ketika gue tertarik sama dunia kemanusiaan yang emang butuh komunikasi satu sama lain, itulah kenapa akhirnya gue ketika lagi lulus SMA gue memilih masuk hubungan internasional. Ketika lulus gitu loh. Jadi maksud gue yang namanya budaya itu mesti ngobrol, budaya satu sama lain, bukan malah saling memblok diri gitu loh. Yang namanya budaya itu sifatnya kolaboratif. Kita nggak bisa menutup diri dengan pergaulan tetangga kita dan lain sebagainya. Makanya gue passion itu yang gue bawa sampai Suka sekarang. ya. Dalam bermusik pun gue sampai Iya, sekarang iya. seperti itu, gitu loh. Yang namanya bermusik, oke. Yang ngasih nama genre gue kan mestinya bukan gue, wartawan musik. Iya betul. Gue hanya bermusik gitu loh. Dan ketika gue pengen main dengan orang yang dengan punya warna beda di musik, gue rasa itu akan memperkaya gue, rekreasional buat gue. Gue melakukan kolaborasi bahkan justru ketika emang saat kolaborasi belum ngetren. Iya benar. You name it lah, gue whatever genre, gue udah mencoba buat kolaborasi karena gini, ketika gue berjalan dalam tour gitu semua segala macam gue ngejalanin dengan musik gue, bohong kalau gue nggak bukan boring ya, tapi emang kayak stuck di situ. Gue butuh kolaboratif, gue butuh jendela untuk bisa melihat orang lain gitu loh. Dan di situ gue akhirnya gue kolaborasi sama ini dan Musik lo juga jadi luas ya. jadi luas. Gue bisa kenal orang, bahkan bisa kenal musisi gitu ya, secara dalam
ketika gue udah berkolaborasi sama dia. Iya, iya. Nah, karena passion di musik itu udah nggak bisa berbohong tentang dirinya Iya, gitu bener. loh. Nah, Gitu. dan itu lo seneng banget dengan itu ya? Gue seneng banget. Gue dan akhirnya kalau buat single kolaborasi gue sama Andi, salah satu dari banyak single kolaborasi gue, ini buat gue emang ceritanya Andi ini buat gue inspiring, bukan buat gue aja, tapi ini Buat bakal semua inspiring buat semua orang. Iya. On my On own. my own itu. Nah. Terus Gitu. kan di situ ada lirik yang kata-katanya tuh kolaborasi berdaya magnetik. Oh, Itu apa aku maksudnya? hidup di alam eklektik, kolaborasi berdaya magnetik. Nah itu Jadi maksudnya apa sih? eklektik itu sendiri kan gini, ya lo tau lah, fashion eklektik tuh atasnya apa, bawahnya apa, ya kan tabrakan gitu ya. Tapi kadang-kadang dengan tabrakan itu jadi sesuatu yang bagus, Bagus ya. gitu. Mix and match. Mix and match gitu, jadi sesuatu yang bagus. Kita dalam hidup juga kita sering ketemu sama sesuatu yang emang bertabrakan sama Berbeda passion kita, lah ya. berbeda. Nah, nggak usah ngambek. Ketika emang ketemu sama sesuatu yang berbeda sama kita, buat gue ya, ini bisa jadi sesuatu yang indah. Nggak usah baper gitu Nggak ya. usah baper. Udah, ini kadang-kadang perbedaan tuh justru bakal, kalau kita nyikapinnya bener, bakal jadi sesuatu yang indah. Iya benar. Nah itu, ini perjalanannya Andi ketika tuntutan semua segala macam kayaknya eklektik banget buat dia, yang di luar passionnya Andi, gue pengen jadi musisi tapi ini ada hal-hal lain yang menuntut dia jadi yang lain. Ketika dia nyikapinnya pun jadi indah, jadi magnetik. Ketika lo berjalan on your own dengan passion lo, dengan semangat lo, dengan what you believe gitu ya, semua akan datang sendiri. Lo udah ngundang semua hal-hal baik yang sesuai sama lo tuh akan datang ke diri lo gitu loh. Iya. Soto ya gue ya. tapi ini serius. Been there gitu loh. Iya, iya. Been there dan beberapa orang seperti itu ya. Buat gue ya, just do what you believe, then do it. Dan do Itu it. aja. Just do it. Jangan, Seperti itu sepatu. naik. Naik. Oh Puma ya? Salah. Kata gue emang. tapi gue mau nanya nih ya, kan lo akhirnya apa sih? Rapper dong genre lo ya nggak Iya. sih? Nah katanya pertama kali lo pengen jadi rapper tuh karena apa tuh? Lo pernah apa? Jadi Sugar Hill Gang, Gang. Sugar Hill Gang. Apa yang spesial dari Sugar Hill Gang itu sih? Itu kan dia penyanyi lama ya, jadul ya? Iya, udah pasti. Karena gue juga lama soalnya. Nggak mungkin gue terinspirasi sama Justin Bieber, nggak mungkin Enggak, gitu. maksudnya itu tahun-tahun 70-an nggak sih? Ya, 60-70. 70-an akhir Sugar Hill Gang itu. Ya kan lo kelahiran tahun 70. Gue kelahiran tahun 70. Berarti lo masih oe-oe udah ada Sugar Hill. Maksud gue, kok bisa terinspirasi sama... bukan terinspirasi, maksudnya lo akhirnya mau jadi rapper itu gue Karena- denger-dengar ya, dengar-dengar, katanya ya. Sugar Hill Gang itu. Sebenarnya Sugar Hill Gang itu adalah lagu rap yang pertama gue plagiat abis-abisan. Pelajarin abis-abisan. Gue plagiat. Oh, plagiat. Gue Oke, plagiat. iya, iya. Gue pelajarin liriknya semuanya. Gue cetak liriknya semuanya. Kalau sekarang kan enak. Lo tinggal googling lirik kan. Iya, iya benar. Kalau dulu, Dulu lo dengerin nih, dulu nih. gitu ya. lo dengerin, lo play, lo rewind, lo Udah play, gitu lo pakai rewind. kaset lagi ya? Pakai kaset, gitu kan? Lo play, lo rewind, sampai akhirnya untuk dalam Yakult satu kaset muter-muter. itu lo mesti punya ada cairan buat bersihin head lo. Oh tuh. iya, gue tahu itu. Pakai cotton bud biasanya. Pakai cotton itu, bud, ya. itu kita bersihin kan. Terus? Baru ya 3 sampai 5 menit baru dapat liriknya. Kalau sekarang kan, damn, sedetik, Sedetik ya. sekejap dapat. Nah, Sugar Hill Gang ini sendiri sebenarnya bukan pertama kali. Gue pertama kali suka rap itu ketika lagi ada tren break dance. Oh gue tahu. Gue sempat breakdance juga dulu. Wah, gila. Kacau nih. Yoi. Cheating dia udah Yang di sama. bawah Break dance tuh, juga. di dia. lantai. Gue tahu Wow. kuncinya. Oh, kuncinya. Nah, break dance yang ngiringin adalah musik rap. Iya benar. Nah, gue awalnya gue senang break dance, head spin, windmill, you name it lah, whatever it is gitu kan. Iya. Terus. Tapi akhirnya gue ada lagi perjalanan gue menyukai tren break dance. Gue tertarik sama yang mengiringi break dance-nya, yaitu musik rap. Oke. Udah di situ mulai gue jadi plagiator, gue denger Sugar Hill Gang,
yang waktu itu lagi ngetop juga. Nah, gue jiplak abis-abisan tuh liriknya. Udah, mulai tuh dari situ gue mulai bikin lirik sendiri. Kalau nge-rap, gitu loh. Jadi kalau teman-teman gue break dance, gue nge-rap. Lo nge-rap, mengiringi orang break dance. Mengiringi break dance sampai keterusan. Udah, pas itu SMP kan. Pas gue beranjak SMA waktu itu gue diajakin bikin band sama Eki Humania. Eki waktu itu kakak kelas gue bikin dan udah. Tapi di situ gue udah mulai nge-rap. Dengan referensi yang minim pada waktu itu. Akhirnya ketika band tuh main ini lagu apa tuh yang ngiringin gue nge-rap? Cassiope, Azimuth, Spyro Gyra. Jadi musik-musik jazz fusion yang lagi ngetop pada waktu itu. Kan itu instrumen tuh ya udah gue. Jebolannya Eki lah ya. Iya. Jazz gitu kan. Nah, gue bener-bener emang gue nge-rap di atas musiknya itu. Udah keterusan lah akhirnya. Bikin gue DO sampai kuliah ya gara-gara itu tuh, gara-gara Eki, berarti dia kurang ngajar loh. Tapi si Eki kan gitar dulu ya? Gitar kan dia. Eki bass. Oh bass ya? Eki dulu sangat ini bass. Dia kebetulan kan emang sahabatnya laki gue dulu. Teman laki gue, dia cerita ya ngebass gitu. Gue taunya gitar. Terus. Ya udah keterusan, dari situ gue keterusan ya. Here we are, sampai sekarang. Tapi lo nggak ke arah akhirnya ke Eki ya? Nggak asik kali kayak gitu. Tapi gini sih buat gue dari dulu tuh emang memposisikan diri gue sebagai tong sampah musik gitu ya. Karena kan rap itu sendiri, hip hop itu sendiri kan lahir dari budaya eklektik. Mungkin awalnya bahkan ada rap tahun gue lihat kemarin ada artikel itu rupanya dari tahun 50-40 udah ada orang bawa gospel dengan gaya rap. Dengan gaya rap dari tahun segitu. Cuman akhirnya memulai budaya hip hopnya dari tahun 70-an. Nah, di situ emang gue ngelihat kalau rap itu adalah budayanya eklektik. Ketika emang hip hop dia menyatukan beat dari Afrika dan perkusi Latin gitu ya, itu kan udah dua budaya yang berbeda. Akhirnya jadi satu produk yang dikemas jadi namanya hip hop gitu. Makanya gue di situ ngerasa modal gue di hip hop itu adalah dengan menjadi tong sampah musik. Gue dengerin setiap genre musik. Gue dengerin setiap genre musik, apapun itu, bahkan love song gue hafal. Semuanya gitu loh. Buat musik cuma ada dua. Gue nggak mau bikin ribet. Enak apa nggak enak, udah itu aja. Nggak ada yang namanya love song, glam rock, metal, whatever it is. Buat gue enak apa nggak enak. Nggak ada yang namanya musik lama atau baru, tapi buat gue enak apa nggak enak. Itu masuk aja. apa nggak di kuping lo gitu ya? Masuk apa nggak di kuping gue. Dan musik itu personal buat kita. Gue pernah benci banget yang namanya sama Gangnam Style ya. Gue benci banget sama itu lagu. Gue benci banget sama itu lagu. Gue juga kurang suka. Anak gue tuh suka banget, sering diulang-ulang. Gue bilang aduh udah. Aneh. Nah itu dia. Itu yang twist gue. Suatu hari gue jemput anak gue, dia lagi pengen assembly buat sekolahannya, bawain lagu Gangnam Style. Pada waktu itu, gue ngeliat dia gimana dia goyang koreo semua segala macam, kan bikin drama teatrikal lah ya, buat assembly-nya. Gue ngeliat itu dan sampai sekarang lagu itu ada di list handphone gue. Jadi doyan karena pengalaman pribadi gue ngeliat anak gue. Makanya buat gue tuh musik itu sifatnya personal. Tapi suka, iya benar sih. Iya, selera aja kayak lo ngerokoknya apa segala macam lo nggak bisa lo debatin. Iya betul. Yang lo percaya apa gitu, lo mau percaya sama pohon, percaya sama apa segala macam, whatever. Itu tentang bukan hal yang perlu dipermasalahin gitu loh. Tapi emang hati-hati banget ya, kadang-kadang kalau misalnya kita nggak suka apa kita akhirnya jadi suka. Iya, terlalu benci sama sesuatu, hati-hati. Jadi suka. Gue mau benci sama Kang Iwaci. Tapi kenapa lo benci sama si Gangnam Style itu? Apa karena gayanya, apa musiknya? Gayanya juga kan agak-agak. Enggak, sebenarnya emang aneh gitu ya. Tapi waktu itu gue ngerasa ini lagu tuh dulu terlalu dibikin bombastik banget. Buat gue emang nggak ada hal yang baru dengan lagu ini sebenarnya. Ini lagu ya udah kayak lagu-lagu disco yang kita tahu lah. Tapi emang
bombastisnya, pergerakan bombastik kayak ini yang bikin yang kayak tiap orang, wah ini hal yang baru gitu. Buat gue ini bukan hal yang baru gitu loh. Biasa aja, jadi buat gue ya udahlah ini biasa aja. Tapi ya itu tadi, ketika gue ngelihat anak gue dengan lakukan ini segala macam, gue ingat ekspresinya semua segala macam, gue yang ya udah sampai sekarang sampai hari ini ada di list lagu gue. Bukannya jadi ringtone ya. Tapi menurut lo banyak gak sih, kalau menurut gue ya, kalau gue ya kayaknya tuh banyak orang yang mungkin karena sekarang kan zamannya sosmed, jadi apa tuh kayak apapun viral gitu, akhirnya maksain jadi bikin lagu yang kalau menurut gue ya kayaknya cuma karena viral aja sih. Secara maksudnya isinya tuh nggak ada sebenarnya kalau menurut gua ya. Iya. Menurut lo gitu nggak sih? Siapa kasih ngomongin apa? Nggak, belakangan ini lo ngerasa gitu nggak sih? Gini ya, entah kita mau mengirimkan pesan secara visual, secara musik, whatever, jadi saya suatu karya gitu ya. Mungkin ada orang yang kejebak dengan gue pengen sensasionalnya aja. Nggak, buat gue sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kadang-kadang orang yang terlalu esensi banget pun nggak didengar sama orang, karena nggak ada sensasinya. Buat gue satu karya itu mesti ada kolaborasi dari sensasional dan esensi. Sensasi dan esensi itu harus ada. Ketika lo mengirimkan pesan cuman esensi doang, kering. Lo ngajarin gue lo, ngapain lo? Tapi ketika lo ada sensasinya di situ, orang akan terhibur. Sehingga pesan lo nyampe. Makanya gue nggak mau terlalu ngecilin orang-orang yang terlalu sensasi. Biarin aja, itu mungkin prosesnya dia, kita nggak tahu kan. Mungkin dia prosesnya sekarang ngejar sensasi, tapi suatu saat dia akan ngejar esensi ya, kita nggak tahu. Dan akhirnya imbang di situ. Ada orang yang, wah kita harus salut sama, wah ini orang esensi banget. Enggak juga, ketika lo mengirimkan pesan, esensi aja tanpa sensasinya, bakal nyampe nggak kira-kira? Kenapa gue akhirnya di musik? Karena gue ada beberapa pesan atau cerita yang pengen gue share ke teman-teman penikmat, itu adalah itu gitu loh. Ya mungkin sensasinya dari musik, tapi gue ada pesan di musik gue. Itu jadi buat gue nggak ada salahnya. Mungkin orang dulu juga kalau emang ngirim pesan ya dengan dengan hal-hal yang mistik kan, wah itu pohon tuh angker, wah ini segala macam, lo harus jangan tebang tuh pohon, nanti lo kesurupan. Lo kalau nebang tuh pohon kan akhirnya tanah longsor, banjir semuanya. Tapi sensasinya adalah seperti itu gitu. Hal-hal mungkin orang dulu hal-hal mistik gitu ya, yang akhirnya orang nyampe pesannya. Jadi gue nggak mau terlalu cepat menjudge sesuatu yang sifatnya, oh ini sensasi banget, biarin aja. Mungkin itu lagi proses. Jadi ini biarin aja. ngomongin si Young Lex. Nyebut brand. Tapi nggak apa-apa. Karena dari dulu itu adalah orang yang ketika emang yang nggak terlalu bereaksi itu gue gitu loh. Justru emang anak-anak hip hop yang wah bang udah nih sikat aja gini, wah banyak banget, entah dari rapper dari Maluku, dari Papua, dari Medan, semuanya udah biarin aja. Kenapa? Karena gue percaya kok orang akan tumbuh gitu loh. Gue percaya orang akan tumbuh, mungkin emang sekolah, tapi kan sensasi doang. Ya ntar dia akan belajar esensi. Udah biarin aja. Jadi maksud lo biarin aja tumbuh. Gak ada esensinya kemarin itu ya? Gue gak mau playing God's game gitu ya. Tapi gue gak mau playing God's game. Ibarat, makanya lo ini ya, sekarang maksudnya kayak kemarin kan terakhir ketemu tahun 2021 ya? 2019 apa ya? Di Vindes ya? Terus lo malah senyum duluan ya? Lo iya. Negor dulu gitu. Iya nggak ada apa ya, gini loh, lo hidup berapa lama sih di dunia? Cari musuh. Mendingan berteman aja. Iya, berapa lama sih gitu loh. Gini apa, ada orang nanya ke gue, Kang, hip hop kan tentang ngedis orang, lo harus ngedis semua segala macam. Ngedis orang tuh ngedis orang, jadi gini,
ngedis tuh dalam hip hop tuh budayanya yang kita ngejelek-jelekin orang yang kita sebel kita jelek-jelekin gitu ya. Kalau gue mikirnya gini, gue nggak tahu orang yang gue dis itu bakal jadi teman gue apa enggak. Gue nggak, we never know. gue nggak pernah tahu. Ntar kalau emang suatu saat jadi temen, buat apa lagu yang udah gue bikin capek-capek gitu. Tapi enak banget ya. Ini tempatnya whiskey bar, keren banget loh. Cocok nggak? Show me the way to the next whiskey bar. Oh, oke. Oh, oke. Lo masih, This is the way. ya, ini lagunya The Doors tuh, whiskey bars. Oh iya, The Doors yang ini ya lagunya apa? Come on, let me Come on baby light light my my fire. fire. Lo tau nggak? Door. Kenapa The Doors nggak pernah kolaborasi sama Rolling Stone? Kenapa gitu? Nggak pernah loh. Karena ntar namanya jadi Rolling Door. Oh. Ya makanya, stand up komedi lagi kenceng loh, lo nggak mau turun gitu. Aduh. Tapi menurut lo tuh rapper-rapper angkatan baru kayak misalnya Ramen Girl, Yap. terus apa tuh Tuan 13. Iya, Tuan 13, terus udah gitu Rich Brian, itu gimana menurut lo Gini ya, sekarang ini? Tin, gue tuh sebagai pelaku hip hop, gue juga harus bisa menempati diri gue sebagai penikmat. Penikmat, oke. Yang gue suka adalah begini, mungkin ini adalah salah satu dendam gue dari dulu. Gue inget banget pertama kali album gue keluar, ada salah satu kritikus musik, ya gue nggak perlu sebut namanya, yang bilang, ini pasti cuman musik musiman, nggak akan lebih dari setahun 2 tahun. Waktu tahun 93 dulu. But you see now, man, gitu kan, sampai sekarang. Gitu kan, lu nanya, Sampai lu nanya. gua mau jadi gitu. Jadi apa? Hah? Keberadaan mereka tuh gue suka banget. Berarti lo apresiasi mereka ya. Hip hop lebih warna-warni, rap lebih warna-warni, banyak, dan bahkan emang bisa dibilang hip hop sendiri adalah salah satu genre yang kayak hamster buat di 3 tahun belakangan ini. Cepet banget kerambahnya ya. Hamster tuh kalau udah beranak pinak cepet banget soalnya. Nggak kayak kecoa ya. Kecoa lebih banyak. Kecuali lebih ngeselin banyak. lagi. Yoi, nakutin. Terus Ya udah, ya ini ngebuktikan kalau emang keberadaan teman-teman baru di sini yang memang ngebuktiin keberadaan kalau emang nih hip hop rap ini sendiri bukan genre yang musiman, tapi emang dia berjalan dari 93 sampai sekarang masih berjalan. iya benar. Gitu loh. Malah Gitu. sampai go internasional ya, kayak Rich Brian, ya kan. Rich Brian, satu hal yang gue suka dari Rich Brian adalah waktu dia dibully, ketika emang dia nge-rap pakai baju pink dan tas pinggang, nge-rapnya di kompleks semua segala macem, kan dibully, rap kok kayak gitu. Gue bilang that's hip hop. Dia nggak, hip hop itu budaya posmo yang mengangkat keseharian menjadi satu karya. Kalau emang dia anak komplek, dia anak rumahan yang suka pakai polo shirt dengan pink, ya angkat itu. Dia nggak takut buat ngangkat itu. That's hip hop. That's hip hop. Dia nggak takut Walaupun mengangkat nyanyinya dirinya. kayak rapper ya. Iya. Misalnya kan nyanyinya blablabla Iya. gitu ya. Dia nge-rap. Kayak kumur-kumur blablabla. Gitu loh. Dia nggak takut mengangkat dirinya daripada lo yang emang akhirnya anak mama tapi nge-rapnya sok gangster. Buat gue that's fake, man. Banyak yang seperti itu. Lo anak mama di rumah segala macam, tapi ketika lo nge-rap lo sok gangster. Yo man, kaki gue ketembak, man, bla bla bla. Buat gue yang lo kalau ketembak kaki lo di rumah sakit bukan di panggung anjing gitu kan. Gue lebih suka sama Rich Brian yang emang mengangkat emang gue ini diri gue. Tapi gitu perbedaan hip hop dan rapper itu jadi di mana sih sebenarnya? Gue tuh agak mix ini deh. Hip hop itu budaya. Satu budaya di mana ada rap, ada turntablis, ada skating, ada graffiti, ada beatbox, segala macam itu di dalamnya. Rap itu bagian dari budaya hip hop. Oh, Hip hop itu budaya. Karena anak gue tuh, anak baru tuh rata-rata ya. Kalau gue kan zamannya lagunya beda, lagu trance. Aduh, kalau anak gue tuh lebih ke ya tadi hip hop, Ya. R&B, R&B. gitu. Makanya gue
Oh, oke. Dulu ngetop tuh tahun 80-an, Iya, 90-an. sempet R&B ya, Eddie, R&B ya. roti bakar Emang Eddie, nggak R&B iya. Eddie. Gue suka. Gue udah ngeselin belum? Ngeselin banget. Ngulek. Aduh, tapi benar nggak sih yang apa istilah kalau musisi itu lebih mudah ini ngomongin musisi ya, maksudnya lebih mudah bikin lagu bagus kalau pas mereka susah. Tapi pada saat mereka udah established kaya gitu ya, mereka jadi bikin lagu tuh kayak kurang gimana ya? Ini pertanyaan paling keren yang ada salah satu bahkan abang-abangan gue musisi senior pun mempertanyakan ini. Oh sih. Gue nggak perlu sebut namanya. Ini pertanyaan paling keren. Keren ya? Bahkan Jimi Hendrix pun pada waktu itu pada satu fase pernah dia transfer semua penghasilannya ke manajernya dia dan dia hidup susah dari situ. Kenapa? Gue pengen bikin lagu bagus. Gitu loh. Ini pertanyaan keren. Itu adalah dilema yang dihadapi sama setiap orang yang udah mendapatkan achievement, even Bob Dylan, gitu loh. You name it lah, siapa aja. Yang gue lakukan selama ini ya gini, karya itu ada dari satu kegelisahan, apapun itu, mau bentuknya akhirnya senang, mau bentuknya jadi melo, mau bentuknya jadi marah, apapun itu, awalnya kegelisahan. Orang pada Wallace, gue udah seneng mana, ting tung saldo nambah gitu kan. Nah, di sini otak kita harus pinter nyikapin itu untuk tetap meng-create kegelisahan. Kalau buat gue, jadi artinya gue pernah sampai ada teman gue yang ngajak yang, wah kita ke New York yuk. Tapi jangan kita tinggal sebulan di sana, tapi jangan bawa duit lebih dari 50 juta. Ya, tinggal di pinggir jalan gitu ya. Bener-bener kita di apartemen yang murah semua segala macam. Ya udahlah, kita cari gigs dan siapa tahu lo bisa berkarya di situ. Sampai ada teman gue yang emang ngusulin seperti itu kan. Sampai akhirnya gue coba untuk gimana caranya. Oh oke, it's all about mindset. Gimana caranya mindset kita untuk tetap meng-create kegelisahan itu menjadi satu karya. Akhirnya ya itu ya yang gue jalanin sampai sekarang adalah kegelisahan itu gitu loh. Harus ada kegelisahan untuk membuat satu karya. Karena dalam lo keadaan seneng, kenyang, woles, santai. Ya, lo nggak bisa mikir. Apa yang lo cari? Ketika gelisah lo akan mencari jalan keluar, dan musik itu adalah salah satu jalan keluarnya. Buat gue gitu, yang akhirnya kita taruh di karya. Itu yang gue coba sampai sekarang gue maintain adalah gue menjaga kegelisahan gue. Gue menjaga gimana gue harus deg-degan sebelum manggung. Lo bukannya udah nggak deg-degan, enggak, gue harus deg-degan. Kalau gue manggung udah nggak deg-degan, that's stupid. Karena musik adalah hal yang gue suka. Ketika lo ketemu sama seseorang yang lo suka, lo deg-degan kan. Nah, deg-degan itu harus ada. Kayak gue tadi dong, gue bilang gue deg-degan. Tapi bener deg-degan. Tapi itu bener Tin. Gue harus deg-degan ketika gue manggung. Apapun ketika gue nggak deg-degan, gue cari hal yang wah sound gimana, gue pengen deg-degan gitu loh. Biar gue bisa numpahin itu di atas panggung. Kalau gue, mungkin tiap orang beda-beda. Gue harus deg-degan sebelum manggung. Harus. Kalau gue udah nggak deg-degan, yang udah, gue pernah sekali 2 kali ngerasa flat. Flat, ya benar-benar. Flat. Gak ada challenging-nya, gak ada apa ya? Gak ada, kalau kata orang gak ada horny-horny. Nah itu dia. Gak ada geternya gitu ya. Nih, gimana nih caranya ngebungkus nih? Nah, dapat, udah ngebungkus, gimana cara gue ngemulainya nih? Dia sukanya foreplay-nya apa nih? Ya kan? Itu buat gue misteri itu yang jadi passion. Misteri itu ketidaktahuan kita sama seseorang sama sesuatu itu yang jadi passion gitu loh. Dia suka di kuping, apa gue suka gue pegang-pegang di sini dulu, apa di mana itu kan. Aku di sini kok. Umpan lambung gue dapet. Gue tuh Zidane, gue tuh jago ngumpan-ngumpan. Cheers dulu biar happy. Biar kepancing.
Tapi itu, jadi buat gue harus gue memerlukan misteri, gue memerlukan hal yang gue nggak tahu di depan gue. Sesering apapun gue manggung, lo kan bakal begini-begini, enggak, gue akan cari hal yang gue nggak tahu, biar gue deg-degan, biar gue cari tahu. Jadi ketika emang akhirnya di panggung, gue nongol apa adanya. You know what? Ketika lagu Bebas itu boom, yang dimana gue ada kesempatan buat manggung dalam sebulan lebih dari jumlah tanggal dalam sebulan, gue ngejaga tetap gue 8 kali, gue nggak boleh lebih 8 kali. Dari dulu, gue dibilang bego, bodoh amat. Lo gila, lo ada kesempatan, bodoh amat. Karena gue ngejaga itu. Gue ngejaga, ya mungkin kalau dari ilmunya advertising, ya biar nggak overuse segala macam ya. Tapi gue lebih ngejaga passion gue ketika gue manggung. Gitu loh. Gue ada kesempatan sangat gitu loh. Cuman buat gue yang enggak. Dengan 8 kali pun gue udah hidup enak kok. Gitu loh. Gue ngapain mesti cari lebih. Kalau emang akhirnya bunuh diri buat karir gue sendiri. Kalau gue, kan tiap orang beda-beda. Gak selalu bener. Bebas, lepas. Tinggalkan semua tawaran manggung. Aduh. Jadi lo bikin on my own itu pada saat lo susah juga kali ya? Enggak, ini saat kegelisahan yang sama. Ini kita bikin saat pandemi. You know, pandemi kita lagi susah bareng. Semua serba bareng. Gitu loh. Sendirian bareng, suntuk bareng gitu kan gimana pandemi. Waktu itu gue biasa kalau take vokal segala macam kan gue ada ruangan di atas lah ya di rumah. Karena emang lagi pandemi, kita take vokal waktu itu di taman, di rumah gue lah, di teras gitu kan. Gara-gara itu gue sampai sekarang gue suka gue take vokal di teras. Ada tetangga di sebelah maksudnya? Itu enggak, gue karena gue jauh sama tetangga kan. Rumah gue bisa ngintip. Jadi apa? Gue nemuin hal baru. Kok enaknya di sini ya? Chemistry enak. Sampai sekarang pun ketika emang gue ada lagu baru segala macem, gue take-nya di situ. Nah kalau nggak ada pandemi, gue nggak pernah tahu. Murah berarti nggak perlu jauh-jauh ya kan? Ke New York segala nggak perlu ya, Nggak usah, udah di situ udah ngobrol segala macam, langsung take sama Andi sama Yudis yang bikin musiknya. Ya udah semua berjalan seperti itu aja gitu loh. Tentang rupanya emang hidup ini emang chemistry ya. Life is a chemistry, life is a life and breathe gitu. Ya hidup ya memang chemistry, life itu emang hidup itu sendiri dan ya tentang kita bernapas, udah itu doang. How you start it is how you end it. Apapun niat lo, itu yang akan mengakhiri lo. Itu gue percaya banget. Itu teori kaki wah. Itu gue percaya banget. Lo udah niat lo jelek ya kelar jelek gitu loh. Apapun itu mau dibungkus sama yang bagus segala macem, udah how you start it is how you end it. Udah chill aja, santai. Tapi yang live is chemistry itu kenapa lo pilih akhirnya suara anak-anak bukannya perempuan gitu kan? Gitu. Why? Kenapa lo pilih anak-anak gitu? Itu pertanyaan Andi. Oh, oke. Itu karena emang waktu lagi bikin lagu nggak pernah tahu, nggak tahu ujungnya, tiba-tiba langsung yang kayaknya ujungnya gue kasih lagu anak-anak nih. Ke Yudis juga ngomong, ini kayak suara anak-anak enak. Dan mereka nanya, kenapa? Iya. Ini kan lagu tentang orang dewasa semua segala macam. Iya, emang selama ini lo nggak pernah dinasihatin sama anak lo? Kalau anak itu kadang-kadang buat gue nasihat yang paling gak bisa kita tolak tuh dari anak. Iya betul banget. Fuck. Mereka tuh emang tanpa menasehati segala macam, mereka kadang-kadang ngomong sesuatu yang aja, yang oke, dalam, Bo. Dalam. Iya benar. Nggak ada artificial, semuanya yang door. Itu kenapa akhirnya gue anak-anak gitu loh. Langsung, oh iya bener ya ini udah akhirnya suara anak-anak. Gitu. Jadi sedih. Jadi inget anak di rumah. Mami jangan ngerokok ya. Kayak gitu. Kadang-kadang ngomongnya cepat-cepat tapi maksudnya dalam juga. Yeah. Nggak mau mami sakit atau apa ya kan. Nah, itu anak tuh buat gue emang apa? Ketika gue main sama anak,
orang bilang, wah lu nemenin anak. Enggak, anak yang lagi nemenin gue. Bukan gue nemenin anak. Iya benar sih. Lu jagain anak, enggak. Justru anak-anak gue tuh guardian angel gue. Sering banget hal-hal yang emang ini yang bikin gue yang oke, enggak, itu anak. Kurang ajar emang. Aduh, menyentuh sekali. Kenapa kita merit ya, anjir. Kan jadi banyak nasihat jadinya. Jangan dong, justru perlu anak-anak buat Iya. membimbing kita ya. Bukan kita ngebimbing anak-anak yang bimbing kita loh, bener loh. Itu setuju For loh. kids. For kids, man. Man. Anak 2 ya, Kang? Anak 2. Cheersnya 2 kali. Tapi minumnya 2 kali. Sulung dua-duanya. Oh ya, sulung dua-duanya. 2 kali lagi dong, anaknya 2, sama-sama 2 kita. Ngomong-ngomong nih ya, lu tuh kan penggemar almarhum Benyamin kan? Ya kan? Very. Kayaknya banyak ya, Bo. Gue juga salah satu penggemar ya dari film-filmnya ya kan. Maksudnya mereka dia tuh natural aja gitu ya. Yeah. Joke-nya tuh natural. Kalau sekarang kan agak-agak sometimes Artificial lah ya. iya. Nah, kalau Benyamin tuh dalam lagu dan film Benyamin yang lo paling suka tuh sebenarnya yang mana? Gue banyak film yang paling suka gue Intan Berduri. Ada yang tahu nggak Intan Berduri Nah. yang mana? Kalau gue judul-judul agak-agak ini. Agak-agak skip ya. Gue juga sebenarnya lagu Pas nonton filmnya, nah ini gue tahu. Gitu. Nah, Intan Berduri itu yang mana ya, Boy? gue sampai inget karena itu film dapat Piala Citra. Film itu nggak film yang sok ngelucu, tapi kita bisa ketawa di kesedihan orang. Ya kayak sitkom. Bukannya gue membesarkan Hollywood ya. Hollywood kalau bikin sitkom itu ngehe gitu loh. Dia nggak ngelucu tapi kita bisa ketawa, gitu ya. Nah, Intan Berduri tuh buat gue yang emang Benyamin nggak ngelucu. Dia orang susah yang tiba-tiba nemuin Intan segede kepala, gitu kan. Tiba-tiba jadi orang kaya. Waktu itu pengacaranya Faruk Afero almarhum namanya Max Syat. Jadi panggilnya, Maxiat. dia itu semuanya tuh dipikirin di situ gitu loh. Ketika dia jadi orang kaya dia nyikapin, tiba-tiba dia dari orang kampung banget karena nemuin Intan segede kepala di pinggir kali. Dia punya rumah yang emang bener-bener kolam berenang semua tingkat 3 dan Kok semuanya. agak-agak ini ya, yang mana tuh ya? Perlu kacang kalau gitu. Yang mana ya? Itu Gox film ya. Dan itu dapat Piala Citra karena aktingnya Benyamin sendiri gitu loh. Buat gue dia nggak ngelucu tapi banyak humor satir di situ yang Quentin Tarantino banget gitu loh. Buat gue yang dark joke banget. Gue suka banget film itu. Damn. Ntar gue google yang mana ya, Intan Lo mesti Berduri. cari. Intan Berduri. Intan Berduri. Tapi kalau misalnya lo dikasih kesempatan nih ya buat main kalau almarhum masih hidup gitu ya, atau mungkin ya flashback zaman dulu lah, kalau misalnya lo lahir pada saat itu, lo tuh mau main film yang mana kira-kira, dan mau jadi apa lo bareng almarhum? Gue kalau di filmnya almarhum gue pengen main di film Spion 025. Nah lo apal banget judulnya. Gue ngefans man. Gue ngefans sama Benyamin. Tapi gue lupa judulnya. Spion 025 di situ. Spion 025. Itu lucu yang banget. ini bukan apa? Yang mana? Yang dia naik ke pohon itu bukan sih? Spion itu Samson anak Betawi. Nah, kalau Spion 025 dia di situ jadi kayak yang sosok Mission Impossible gitu. Dia jadi emang agen rahasia. Ya, dia jadi intel agen rahasia. Tapi kalau ketemu orang yang, gue intel. Gimana sih intel tapi ngaku-ngaku. nih lihat si bongkok gue nih, gitu kan. Nih beceng gue maksudnya kan. Nih si bongkok gue intel. Tapi lu ngomongnya agak-agak itu ya, kayak Benyamin juga. Beceng gitu. Gue ngefans banget. Sayang banget ya. Gue lucu banget ketika emang gue ngomong gue ngefans sama Benyamin waktu emang karena waktu itu album gue kan album 1-4 kan dipasarin di Jepang juga. Ketika gue lagi interview di Jepang,
ditanya gue ngefans sama siapa, gue bilang ngefans sama Benyamin. Bingung orangnya. Rupanya enggak. Ownernya dari recording label itu ngefans juga sama Benyamin. Oh gila. Ownernya Bomba itu, Bomba Recording itu ngefans, dia sampai ngajak gue dinner, kita ngobrol tentang Benyamin. Itu yang gue nggak nyangka generasi sekarang suka Benyamin. Oh dia udah ini kan apa dari orang Jepang itu kan. Gue yang udah kita ngobrol tentang Benyamin waktu itu. Gue nggak nyangka juga. Disuruh nyanyi Benyamin. Ya kita ngobrol kayak gini tentang film-filmnya, lagu-lagunya. Dan dia ngefans juga dia sama Ada Benyamin. nggak lirik lagu apa lagunya dia yang lo bisa kira-kira? Lirik lagu Benyamin yang gue suka itu ada. Minum dulu biar Oke. suara-suaranya jadi. Yang mana? Kita tambah dulu dong. Iya. Tambah dulu band riahnya. Glenn Ronah, bukan band riah. Salah sebut, muncrat. Asal jangan muncratin udel. Ya, asal jangan muncratin udel. Enak tuh kayaknya. Genangin udel. Genangin udel. Kan lu salah ngundang gue nih kalau kayak gini nih. Oh iya kayak waktu itu emang. Tapi gitu. Oh iya waktu kayak gitu. Yang ada netizen pada penasaran lagi. Terus. Apa pertanyaan lu? Jadi itu waktu itu pada hari apa waktu lu masukin ke udel? Lu tuang ke udel. Sampai sekarang masih suka. Gue suka analog soalnya sih, gue suka analog. Arti ya nggak artifisial gitu. Nggak. Ya tentang Benyamin itu sendiri tadi kita kan ngomongin Benyamin, Oh. Gue kebayangin pusing. Oh, lirik. Enggak lagu. Minum dulu lagi, ya. minum dulu. Oke, minum lagi. Biar lagunya jadi. Biar kita cari puser. Oh, salah. Nih. Benyamin juga ketika Lagunya. dalam lagu ya. Oh, iya. Dalam lagu itu bisa bikin metafor tentang seks ke hal yang lucu. Iya, benar-benar. Kayak Dek di sini aja dek, kata Ida Royani. Oga di sana aja, dek di sini aja dek. Oga di sana aja, dek di sini aja. Yuk ayo kita buke same-same. Nah, kita udah digiring, iya, bener-bener. sampai akhirnya dia taunya di akhir lagunya dia cerita tentang dia cuma bukan nasi bungkus, kan kurang ajar. Rupanya yang kita minta buka tuh cuman gue pengen buka nasi bungkus, kita makan bareng. Tapi sepanjang lagu kita dihajar ke situ. Iya, dikemasnya seolah-olah yang kayak gitu dan Iya, lagunya juga manis banget kan ya. Genial man, buat gue ini genial banget. banget. Iya, gue kangen sama karya seperti itu. Gue kangen sama karya yang emang bisa nge-twist orang gocek ke sini tiba-tiba tujuan ke sini. Itu buat gue itu keren banget gitu loh. Nah, kalau di sini sekarang tuh kayaknya apa-apa dibatasin ya, Boy? Jangan sampai gue lebar ngomongannya. Gue suka ngomong kayak gini. Gue juga suka sebenarnya. Ya kan, Bo? Oh iya, kamu udah ngomongnya langsung Bo. Iya nggak sih? Banyak ketakutannya. Iya. Banyak tiap orang merasa bisa mengontrol apa yang dipercayanya untuk mengontrol orang lain. Buat gue akhirnya itu yang bikin akhirnya kreativitas nggak tumbuh. Terlalu banyak rambu-rambu. Buat gue kreativitas is kreativitas. Lo nggak usah takut kreativitas itu bakal ngerusak. Jatuhnya gue denger Benyamin dari dulu, gue denger lagu-lagu whatever ya. Gue nggak jadi pemerkosa kok. Iya, bener. Gitu loh. Gue suka nonton bokep, gue nggak jadi pemerkosa kok. Gue suka nonton bokep, gue suka enggak kok. Ya udah, it's recreational. Justru gini, hal yang dilarang itu akan bikin orang penasaran. Itu kan bahaya. Ketika hal itu kita lepas tapi kita lihat gitu ya, itu justru itu akan bikin semua tumbuh. Kreativitas ini akan jadi sesuatu yang emang lebih maju dan maju. Jangan terlalu takut gitu loh. Jangan kayak gini, tiba-tiba anak gue pengen nyemplung ke kolam yang emang lebih tinggi dari
tinggi badannya. Gue langsung terus gue khawatir, enggak, biar dia tahu gimana nyikapinnya. Udah, dia nyemplung, toh dia fine aja, gitu loh. Kadang-kadang gini, kita ini jadi kayak anak kecil yang selalu dianggap anak kecil yang nggak pernah dewasa, justru sama orang-orang itu, gitu loh. Come on man, kita udah dewasa. Kita tahu gimana bersikap, apapun yang kita konsumsi, ketika kita bersikapnya outputnya bagus, no big deal. Ada orang, gue paling benci ketika emang baca artikel yang emang habis memperkosa orang gitu ya. Iya, karena gue habis nonton bokep. Apa salahnya mau bokep gitu loh? Gue suka nonton bokep, gue nggak memperkosa orang. Come on, itu akhirnya balik lagi ke lo nya menyikapi. Iya, Wah, gue abis mukulin orang karena gue abis minum. Gue abis minum nggak pernah mukulin orang. Nggak, gue yakin lo nggak pernah mukulin orang. Gue yakin lo nggak. Balik ke kitanya, balik ke kita. Gini loh, jadi manusia aja deh dulu gitu. Jadi manusia aja dulu, udah simple, yang menghormati manusia lain. As simple as that. Lo mau ngapain segala macam, lo akan hormat sama orang lain. Lo nggak akan menyakiti orang lain. Dan sekarang banyak ketakutan seperti itu yang akhirnya ngebatasin ini. Dulu Benyamin bisa-bisa aja bikin lagu. Mungkin kalau bikinnya sekarang mungkin banyak viral yang emang dijudge, wah lo tentang seks ini segala macam. Dulu enggak, dan tumbuh itu gitu loh. Sebenarnya itu yang gue khawatirin. Kenapa akhirnya gue sekarang banyak ngomong, banyak akhirnya gue bersuara tentang hal-hal seperti ini. Come on man, we are human, titik. Hal yang paling susah dilakukan seseorang adalah menjadi manusia biasa. Jadi manusia biasa aja. Udah, nggak usah jadi manusia ngatur-ngatur orang lain. Udah jadi manusia biasa. Kita akan ngatur diri kita sendiri kok. Kalau ada yang lebih, ada KUHP-nya kok. Bukannya ini ya, fuck the rules gitu nggak? Gue nggak, gue orang gini. Ketika gue masuk lapangan sepak bola, gue akan pakai peraturan sepak bola. Gue suka ganja. Tapi gue nggak akan pakai ganja di Indonesia. Kenapa? Karena emang aturan di sini nggak boleh. Gue hormati itu. Gue hormati itu. Selama aturan di sini nggak boleh ngeganja, gue nggak akan ngeganja di sini. Tapi mungkin ketika gue ngeganja, gue ke Thailand, gue ke Belanda. Ya udah, hukum positif mereka membolehkan itu, gitu loh. Tapi ketika di sini, gue fix, gue ogah. Kenapa? Jadi lo tunggu berapa bulan dulu dong? Takutnya ntar lo tes. Lo enggak. Ketika emang di sana, tes urin ya, gue kencingin mukanya. Soalnya kan kalau itu kan masih sebulan ya, Bo? Iya. Hilangnya kan? Iya, sebulan. Tapi kan gini. Enggak, tapi kan gini maksud gue. Kalau kita emang tujuan emang makanya di luar, kita bilang aja makanya di luar, enggak di sini. Dan kalau perlu emang gue bikin videonya. Baik-baik lo ntar lo cari kesalahan lagi. Enggak. Gue bikin videonya jelas. Di video gue ada tanggalnya berapa. Gue di sini, gue ngelakuinnya di sini. Gue nggak pernah di sini. Gue sangat menghormati hukum dan penegak hukum di sini. Gue ngormatin itu. Gue sangat menghormati. Gue nggak pernah mau gini loh. Gue masuk lapangan sepak bola, tapi gue ngotot pakai aturan basket. Gue nggak mau itu. Itu yang gue pelajari ketika gue pernah tangkap gitu ya. Gue pernah tangkap masalah ganja segala macam. Oke, pelajaran yang satu yang gue ini adalah peraturan. Oke, aturan di lapangan basket gue harus pakai aturan lapangan basket. Gue nggak bisa ngotot pakai aturan yang gue pakai aturan sepak bola men, enggak. Gue sangat menghormati. Di mana gue berada, bumi gue hormati, langit gue junjung tinggi. Itu prinsip gue. Ketika emang bisa gue di Belanda peraturan gitu, gue hormatin juga dong peraturannya. Kalau lu pendatang ya kan? Iya kan, gue hormatin juga peraturannya. Gue ke Thailand, gue di situ ya gue hormatin juga peraturannya yang ada di situ. Ya udah, gue play by the rules. Ya udah, karena buat gue yang namanya rules, orang mungkin bilang yang anak-anak sekarang yang rebel, fuck the rule. Sepak bola kalau nggak ada rules, nontonnya nggak enak. Gue pernah ngomong sama anak-anak sekarang gitu ya. Kenapa nggak enak? Injak-injak lo. Nggak enak loh. Lo sekarang gini, lo nggak ada rules, nggak ada garis outnya. Lo mau ngedribble bola sampai lapangan parkir? Nggak mungkin kan? Ya mesti ada garisnya. Ketika emang kena tangan itu handsball, semua itu mesti ada. Itu yang bikin sepak bola enak ditonton. Rules.
play by the rules. Oh, play by the rules. Jadi bukan fuck the rules ya. Bukan fuck the rules, kalau gue play by the rules. Dan karena dari situ apa ya, lu bisa enjoy men. Kalau buat gue, lu sekarang gini, lu ngeganja di Indonesia, lu deg-degan ada mobil, siapa ya? Wah, siapa yang wah, funnya di mana? Apa funnya? Kalau buat gue, funnya di mana? Nggak ada. Ya mendingan ya udah di sini ngombe aja, yang ada bandrolnya, yang ada cukainya nih, itu ada cukainya, jelas gitu kan, legal, sikat gitu loh. Cuma kalau emang yang di luar yang rule-nya memang peraturannya beda ya kita hormati lagi, gitu, simple aja. Bentar lagi dilarang ya. Jangan dong. Kemarin sempat dilarang kan, maksudnya bukan dilarang ya, maksudnya kalau kita ngajak minum maksa atau apa gitu. Tapi itu dari pihak keluarga ternyata ya. KUHP mengenai minuman itu. Gue enggak. Ya kalau nyekokin orang. Oh ada lagi tuh? Ada. Terus kalau kita lagi ulang tahun kita dicekokin gimana? Makanya. Kalau dilaporin lo kena sih kayaknya. Mungkin ya gue nggak tahu ya. Yo, come on man, ayolah. Come on man, ayolah. Ada hal yang sifatnya memang cuma bermain-main. Yang penting kan kita nggak gini, kita nyekokin. Abis nyekokin lo perkosa apa pengen ngebunuh dia, udahlah come on gitu loh, ayo come on man, grown up gitu. But anyway, like bukan like ya, tentang tadi apa, tentang yang wacana, yang wacana legalisasi ganja medis di Indonesia. Gimana lo maksudnya menanggapi ini dan gimana lo menanggapi movementnya LGN, ya kan? LGN ada yang tahu nggak? Lingkar Ganja Nasional ya? Iya, Lingkar Ganja Nasional. Iya, Lingkar Ganja Nasional untuk mencapai wacana tersebut, gitu loh. Sebenarnya gini, kan ini masalah stigma. Stigma kalau ganja tuh bla 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 bla. Oke, play by the rules. Gua nggak akan pakai ganja sampai mungkin ini legal, gitu ya. Itu adalah gini, kayak masa Gajah Mada bisa sumpah palapa, gua nggak akan makan buah maja sebelum Nusantara bersatu. Ya, gue juga bisa dong. Gua nggak akan ngeganja di sini sampai akhirnya legalisasi ganja. As simple as that gitu loh. Tentang ganja sendiri, kalau ngomong masalah manfaatnya gitu. Dulu ketika gue keluar rehab dibilang gimana, Iwa udah dapetin belum mudaratnya ganja? Mudaratnya nggak ada. Gue bilang, oh berarti kamu pakai lagi dong? Enggak. Kalau gue pakai lagi ini omongan masalah peraturan. Peraturan di mana gue akan hormatin. Tapi masalah manfaat, ayo kita ngobrol. Kayak waktu bokap gue sakit, waktu itu kepala dokternya Profesor Teguh bilang, Mas Iwa ini saatnya generasi Mas Iwa perjuangin ini. Loh, kenapa Prof? Karena buat umur sebapak, bokap gue tuh hampir 90 ya, itu paling bagus adalah pengobatan based on cannabinoid, dimana emang gak ada efek samping. Ketika emang gue kasih lagi yang ada kandungannya morfin, heroin segala macam, pasti ada komplikasinya, pasti ada. Oh ya, yakin dok ya, udah. Kenapa gue akhirnya berani ngomong gini? Untuk medikasi tuh banyak banget manfaat yang kita ambil dari ganja. Yang orang nggak tahu adalah ganja, buat giting segala macam. Man, don't be stupid. Ada dua kandungan dalam ganja, tanaman yang namanya marijuana ini, THC dan CBD. THC yang bikin kita giting, CBD itu buat penyembuhan. Jadi ini emang tanaman yang unik, di mana emang dia punya antitoksin sendiri buat itu. Oke? Ketika emang kalau Profesor, gue lupa namanya yang baru meninggal tuh dari Syekh Kuala, ketika kita memanen marijuana ini di PM dari jam 12 siang ke jam 12 malam. BM itu apa? Sorry. PM tuh jam 12 siang, dari jam 12 malam. BM. terus? Itu banyak nongol THC. Tapi ketika emang jam 12 malam sampai jam 12 siang, itu banyak cannabinoid. Tinggal dikontrol itunya aja. Nah, cannabinoid. Nah, dari situ cannabinoidnya itu sendiri yang akhirnya manfaat buat pengobatan. Kan bisa
dipakai buat pengobatan buat gue yang lebih bagus. Sekarang negara tetangga kita kayak misalnya kayak Thailand udah melegalisasi ini secara medikasi dan secara rekreasional udah dipakai di sana. Lo kebayang? Malaysia medikasi udah. Lo kebayang nggak? Setahun 2 tahun ke depan ada jutaan hektar, mungkin di Sulawesi, mungkin di Kalimantan, mungkin di Sumatera, perkebunan ganja tapi bukan punya kita. Kita dapat dampak ekonomi apa dari situ? Mereka udah legal, mereka bisa bikin di mana aja. Yang namanya akhirnya Malaysia loh, bayangin, Malaysia segitunya, itu aja udah buat medikasi, udah mulai buat medikasi. Nah, kalau akhirnya mereka buat seperti itu, mereka nanam di sini tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak sawit lagi ntar. Sawit kan awalnya gitu. Yang punya bukan kita, yang punya mereka juga, gitu loh. Masa kita mau masuk ke lubang yang sama? Ini kita udah punya produk secara bagus, oke lah. PR-nya cuma pengontrolan aja, pengontrolan gimana ini nggak disalahgunakan. Kan sebenarnya kan emang penyalahgunaan narkoba itu adalah ketika emang produsen yang nggak diketahui, nggak legal, itu adalah ilegal. Kalau ada produsen yang diketahui dengan pengontrolan, ayolah. Gue sih ngomong ini bukan pengen sok gaya-gayaan giting segala macam ya, itu rekreasional urusan nanti lah. Yang penting medikasi. Buat gue banyak hal-hal yang emang sifatnya medikatif yang bisa emang jalan keluarnya adalah melalui CBD ini. Tapi sorry deh, bokap lo tuh sakit apa ya kalau boleh tahu? Kena di saraf. Oh emang iya, lebih ke saraf gitu ya, maksudnya Yeah. pengobatan saraf ya. Yep. Banyak kan kayak gitu ya. Karena gue pernah sempat denger dan lihat juga sih, maksudnya yang seorang ibu sama anaknya, yang anaknya perlu obat itu sampai akhirnya meninggal. Itu sedih banget sih. Ya itu namanya Musa. Iya, Anaknya namanya Musa, Ibu Dwi Sempat itu, viral aku juga kenal benar-benar dengan Ibu kasihan Dwi banget gitu ya. Benar-benar dia ngusahain gimana untuk ini gitu loh. caranya. Ya semoga lah buat gue ini gue pun gak akan marah-marah yang fuck enggak. Ini proses kok. Proses ya siapa tahu aja. Ya, kita nggak usah marah. Kita lakuin what we do best tentang advokasi ini. Itu aja kok. Nggak usah marah-marah yang harusnya gini enggak. Tapi lo ikut ini nggak sih, ikut tadi yang apa LG? Enggak, walaupun gue berteman baik sama mereka, tapi gue nggak ikut di situ. Gue berteman baik dengan Rumah Cemara juga yang mengusahakan itu, tapi gue nggak di situ. Tapi buat gue yang penting emang apa yang bisa gue lakukan, karena gue orangnya anti lembaga. Iya, tapi emang iya sih. Gue anti lembaga. Buat gue gini, apapun yang dilembagakan itu korup. Nah, pernikahan dilembagakan. Enggak. Lu cinta sama orang gitu. Lu cinta sama orang dilembagakan jadi pernikahan. Tapi korup. Ya. Gitu kan. Politik hal yang baik. Ketika dilembagakan ya korup. Whatever. Jadi gue buat yang musisi kalau dilembagakan juga korup. iya, buat gue di luar aja, gue bersuara, gue melakukan what aku do my best. Itu aja. Tapi lo ada nggak sih kepikiran maksudnya bikin lagu mungkin untuk hal ini gitu? Gue nggak pernah terlalu jelas gini ya, terlalu obvious buat hal sesuatu. Lagu gue selalu sifatnya metafor. Nebak-nebak. Nebak-nebak, buah manggis. Gue senang metafor karena itu yang berlawanan dengan hip hop. Hip hop selalu dengan frankly speaking, tapi gue lebih suka metafor. Buat gue metafor orang yang udah siap nerima itu yang akan ngerti, itu aja. Kasih tahu ya kalau udah siap. Oke nih, Akang kan mau punya acara abis ini ya kan, sibuk. Nah, ini pertanyaan terakhir ya buat Akang. Prioritas hidup Akang sekarang ini apa? Prioritas hidup, kenceng bener kayak bahasa. Cheers dulu biar bisa jawab. Kering ya. Kering. 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 Prioritas, cie lagu, cie biar supaya sering-sering ya, gue story nanti gue nyanyi. Nanti aku mau nyanyi berdua. Ayo dong. Ayo dong. Serius ya? Suaranya jelek banget.
Kan ada auto tune Oh sekarang. gitu ya. Oke. Apa tuh, Kang? Buat gue, lo tahu lagu masa kecil kita nggak? Apa? Di Unyil, sini unyil. senang, di sana senang. Nggak tahu. Itu prioritas hidup gue. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Pantes baru datang langsung happy loh, gue Ngucapinnya gampang, susah ngejalaninnya. Lo sakit bisa seneng. Kamu kayak jatuh cinta banget. Lo happy pasti bisa seneng. Lo lagi banyak saldo. Apalagi ngomongin perut, apa tuh puser. Oke. Terus jadi di sini senang, di Bisa senang. sana senang. Lagi saatnya terang lo seneng. Lagi saatnya gelap lo bisa seneng nggak? Harus disenangkan ya. Itu Nah. namanya bersyukur. Nah, Bisa menerima. itu lagu buat gue. Damn, Mantap. itu lagu paling keren buat gue. Kadang orang nggak menyadari kalau sebenarnya pada saat lo di bawah itu adalah, ya itulah pada saat lo harus bisa bersyukur. Dan lo bersenang. harus menjalani dengan senang Tetap hati. senang. Tetap senang. Aduh. Tetap senang. Oh, jatuh cinta beneran. Pakai topi dulu deh. Iya bener. Tapi emang iya sih, poinnya adalah bersyukur kan. Enggak, poinnya bukan Ini itu. senang, di sana senang. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah ngegenangin udel. Jadi poinnya adalah ngegenangin udel. Lucu juga ya. Pernah nggak lo? Oke. Nggak usah ngeliat, tiap orang pernah. Udah. Poinnya itu ya. Tapi nggak pernah mau ngakuin. Nggak pernah mau ngakuin Iya, itu. iya. Akuin dong di sini. Loh ya kan gue udah ngakuin kan. Oh iya. Genangin udel. Udah. Itu hal paling enak. Udah doang. Hah? Udah doang. Udah di sini. Sini. Di sana udel, Di sini udah, di mana-mana hatiku udah. Oke, cukup sekian buat chatting di hari ini. Fun banget sama Kang Iwa. Thank you banget ya Kang Iwa. Seorang Sama-sama. legend. Gue tuh deg-degan banget loh, sumpah. Tadi kan gue di situ ngomong deg-degan kan mau ketemu lo ngobrol. Tapi tuh Kang Iwa tuh orangnya asik banget loh, sumpah. Dari gue nge-DM, terus kan kenal sama Kiki ya, Ya. salah satu backing vokal Backing ya. vokal, ya. Gue minta tolong, akhirnya ketemu Kang Angdi dan Kang Angdi coba tolong Kang Iwa untuk bisa hadir di sini. Bersyukur banget. Di sini Thank senang, you di man. sana senang ya. Thank you for having me. Thank you for having me. Cheers dulu dong, Kang. Cheers dong. Pokoknya Semoga semoga ada- kedepannya banyak yang dengerin lagu On My Own. Ais. Lagunya enak banget ya. Kan gue udah story kemarin nyanyi bareng. Nyanyi bareng. Pas nganterin anak gue sekolah tuh pas lagi sunrise, Bo. Oh itu tuh, yang lo story tuh. Sunrise, Bo. Pagi-pagi, subuh-subuh. Loh, pas lagi naik. Bukan dia mau. Oke, thank you for today. Thank for watching ya. Jangan lupa dengerin lagunya On My Own dari Iwake and Andiri. Andiri. One love. One Love. Bye.